Halo minasan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini akan membahas alur cerita anime yang berjudul Ore Monogatari atau My Love Story Part 1. Bercerita tentang seorang cowok SMA yang memiliki wajah tidak good looking, tetapi mendapatkan hati seorang gadis dan cantik, rupawan, manis, dan baik hati. Bagaimana kisah perjalanan cinta mereka? Yuk, tidak perlu lama-lama, kita langsung ke pembahasan alur ceritanya. Menceritakan tentang seorang cowok yang bernama Goda Takeo, yang memiliki perawakan besar dan wajah yang menyeramkan alias tidak good looking. Di sekolah, teman-teman cowoknya mengagumi dan mengidolakan kekuatan dan ketangguhan Takeo, tetapi tidak untuk para cewek yang sering menganggap Takeo menyeramkan. Di sisi lain, teman baiknya yang bernama Sunakawa Makoto adalah cowok biasa, namun memiliki wajah good looking alias tampan dan menjadi idola bagi para cewek-cewek. Bahkan setiap cewek yang disukai oleh Takeo malah selalu menyatakan perasaannya kepada Suna. Meski begitu, semua cewek yang menembak Suna selalu berakhir dengan penolakan. Takeo dan Suna berada di satu apartemen. Mereka bertetanggaan dan ibu mereka pun berteman baik, sehingga Takeo dan Suna sudah berteman dan sahabatan sejak mereka kecil. Suatu hari, ketika mereka sedang berada di bis untuk ke sekolah, Suna melihat seorang gadis yang sedang mengalami pelecehan. Takeo yang selalu membela kebenaran langsung saja menghentikan aksi tersebut. Gadis tersebut bernama Yamato Rinko. Takeo pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat gadis tersebut. Mereka pun akhirnya membawa si pelaku ke kantor polisi. Tetapi si pelaku malah mengelak dan berkata yang tidak mengenakan yang membuat Takeo memukul si pelaku tersebut. Alhasil Takeo diskors di sekolahnya. Skin beralih di mana Yamato Rinko datang ke rumah Takeo dan membawa kue sebagai tanda terima kasih karena telah menolongnya. Ketika Yamato pulang, Takeo menganggap kalau Yamato menyukai Suna. Seperti sebelum-sebelumnya, cewek yang disukainya berakhir menembak Suna. Tiba-tiba sebuah ponsel bunyi dan itu ternyata miliknya Yamato yang tertinggal di rumah Takeo. Mereka pun berjanjian untuk bertemu. Keesokannya mereka bertemu dan Yamato membawakan kue buatannya. Takeo yang masih menganggap bahwa Yamato menyukai Suna, dia berniat untuk membantu mereka. Tetapi pada kenyataannya yang disukai Yamato adalah Takeo sendiri dan Takeo tidak menyadari akan hal itu. Skin beralih di sekolah. Tiba-tiba Takeo mendapatkan pesan dari Yamato yang membuat hatinya cenat-cenut. Tetapi dia sadar bahwa tujuannya adalah untuk membantu perasaan Yamato terhadap Suna. Takeo mulai menatap dan memperhatikan Suna, mulai dari sepanjang perjalanan pulang sekolah hingga tiba di rumah. Takeo masih berpikir tentang Suna dan tidak mengetahui tipe cewek yang disukai oleh Suna. Dia pun memutuskan untuk pergi menemuinya. Takeo langsung masuk ke dalam kamarnya dan mulai menginterogasinya. Keesokannya di sekolah, Yamato mengirim pesan lagi kepada Takeo. Dia mengajak untuk bertemu dan ingin memberikan kue buatannya lagi kepada Takeo. Tiba waktunya untuk bertemu dengan Yamato, Takeo pun kemudian mengajak Suna. Setelah bertemu dengan Yamato, mereka kemudian mencicipi kue buatannya. Ketika Suna pergi untuk membeli minuman, Takeo mulai menceritakan semua tentang Suna kepada Yamato, karena di benaknya dia akan tetap membantu perasaan Yamato terhadap Suna. Hingga tiba waktu pulang, Takeo masih berpikir kalau Yamato menyukai Suna. Di kejauhan, tiba-tiba sebuah tiang besar hampir menimpa Yamato, tetapi dengan cepat Takeo berlari dan menahan tiang tersebut. Setelah menyingkirkan benda besar tersebut, Yamato melihat wajah Takeo yang tergores dan menempelkan plester di luka Takeo dan berterima kasih kepadanya. Di sepanjang perjalanan pulang, Takeo masih terkesima oleh Yamato yang membuat dirinya linglung. Setibanya di rumah,
Yamato menelepon Takeo dan meminta Takeo untuk tidak mengajak Suna apabila mereka bertemu lagi. Takeo merasa kalau Yamato dan Suna adalah pasangan serasi. Takeo berpikir kalau Yamato hanya akan meminta saran untuk kisah cintanya. Scene beralih di mana Takeo dan Yamato bertemu kembali dan hanya mereka berdua. Seperti biasa, Yamato membawa kue buatannya. Kali ini dia membuat kue kering. Yamato terlihat senang melihat Takeo yang memakan kue buatannya. Tetapi Takeo malah mulai menceritakan tentang Suna lagi. Dan ketika Takeo melihat Yamato, dia terkaget melihat Yamato yang tiba-tiba menangis. Seketika Yamato pun berlari dan meninggalkan Takeo. Sedangkan Takeo malah membatu dan terlihat terkejut dengan sikap Yamato. Takeo langsung mendatangi Suna dan menuduhnya. Takeo mengatakan bahwa Yamato menangis karena dia menyukai Suna. Tetapi Suna mengatakan yang sebenarnya kalau Yamato ternyata menyukai Takeo. Takeo pun terkejut dan tidak mempercayainya. Suna akhirnya menjelaskan semuanya kepada Takeo, bahwa Yamato sebelumnya pernah curhat kepada Suna bahwa dia menyukai Takeo, dan juga bercerita tentang cewek yang pernah disukai oleh Takeo dulu yang selalu berbicara buruk tentang Takeo. Dan itu alasan Suna menolak para cewek tersebut. Pada akhirnya, Takeo tetap tidak percaya kalau Yamato menyukainya. Tiba-tiba Yamato datang ke rumah Suna dan Takeo pun cepat-cepat bersembunyi. Yamato mulai curhat dan bercerita apa yang terjadi kepadanya dan Takeo. Tetapi dia tidak ingin menyerah terhadap perasaannya kepada Takeo, kemudian mengungkapkan perasaannya itu, dan secara tidak langsung didengar oleh Takeo sendiri. Suna pun menghampiri tempat persembunyian Takeo dan menyuruhnya untuk mengungkapkan perasaannya juga. Takeo akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Pada akhirnya mereka berdua mengungkapkan perasaannya masing-masing. Keesokannya, Yamato membuat kue tanda terima kasihnya kepada Suna. Yamato pun ingin memperkenalkan temannya kepada Suna agar dia tidak kesepian, tetapi langsung ditolak olehnya. Dia cukup senang melihat Takeo bahagia. Takeo pun terharu mendengar perkataan Suna. Scene beralih di mana Takeo dan Suna sedang berjalan pulang. Di perjalanan, Takeo memikirkan Yamato yang ternyata adalah pacar pertamanya, yang membuat dirinya merasa senang. Di sebuah tangga, Takeo menolong seorang ibu yang kelelahan. Takeo pun membawa bayi tersebut ke atas tangga. Tetapi ibu bayi tersebut malah kaget dan terkejut karena melihat perawakan Takeo, berbanding terbalik ketika ibu tersebut melihat Suna. Tiba-tiba Yamato datang dan seperti biasa Yamato membawa kue buatannya yang berbeda. Yamato merasa senang karena Takeo menyukai kue tersebut. Sebelum pulang, Yamato mengajaknya berfoto bareng untuk dijadikan wallpaper di HP-nya. Setelah berfoto, teman Yamato menelponnya. Temannya tersebut mengajak untuk kencan buta karena kelima temannya sedang jomblo dan ingin bertemu dengan Takeo dan juga teman-temannya. Takeo menyetujuinya karena dia memiliki banyak teman laki-laki. Keesokannya di sekolah, Takeo mengatakan kalau dirinya sudah mempunyai pacar di depan kelas dan bertanya kepada teman di kelasnya siapa saja yang masih jomblo. Takeo mengajak untuk ikut kencan buta, tetapi hanya 4 orang yang boleh ikut. Sepulang sekolah, Takeo mengajak Suna untuk ikut kencan buta. Hari esoknya mereka semua ketemuan. Yamato pun memperkenalkan Takeo sebagai pacarnya, dan seketika teman-temannya terkaget dan terkejut. Kemudian mereka semua pergi ke sebuah tempat makan. Sesampainya di tempat makan, mereka pun mulai berbincang-bincang antara satu sama lainnya. Ketika sedang mengobrol, teman Yamato yaitu Nanako dan Ayu izin pergi ke toilet. Setelah beberapa lama, Yamato merasa bahwa temannya tersebut belum kunjung kembali dan pergi menyusul mereka ke toilet. Tak disangka sesampainya Yamato malah mendengarkan percakapan dari temannya tersebut yang menjelekkan Takeo. Ketika berpapasan, Yamato membela Takeo sambil menangis dan pergi berlari meninggalkan temannya tersebut. Takeo pun dengan cepat berlari menyusul Yamato dan menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak merasa terluka atas perkataan dari teman-temannya Yamato. Mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke tempat makan.
Setibanya, gedung yang mereka datangi telah terjadi kebakaran. Ternyata di dalam gedung masih ada teman Yamato yang belum keluar dari gedung, yaitu Nanako dan Ayu. Mendengar akan hal itu, Takeo langsung masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan mereka. Ketika di dalam gedung, Takeo terjebak dan berkorban demi menyelamatkan teman Yamato tersebut. Takeo yang sedang dalam keadaan putus asa, tiba-tiba Suna meneleponnya. Setelah mendengar tangisannya Yamato dan perkataan Suna, Takeo kembali berjuang dan keluar melompat dari gedung. Melihat Takeo yang selamat, Yamato merasa sangat lega. Kelima temannya Yamato menghampiri Takeo dan berterima kasih kepadanya. Ketika perjalanan pulang, teman Yamato mulai mengerti dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya terhadap Takeo. Scene beralih di mana kakak dari Suna telah kembali pulang. Dia adalah Sunakawa Ai. Ketika Suna telah sampai di rumah, dia disapa oleh kakaknya tersebut dan memberikan hadiah oleh-oleh kepadanya dan juga menanyakan keberadaan Takeo yang selalu bersamanya. Suna pun memberitahu kalau Takeo sudah mempunyai pacar. Kak Ai langsung terkejut dan menangis setelah mendengar hal itu. Dia pun mengamuk dan marah, tidak percaya bahwa Takeo sudah mempunyai pacar karena dirinya sudah jatuh cinta kepada Takeo sejak dulu. Keesokannya, Takeo akan pergi untuk menemui Yamato dan mengajak Suna. Ternyata dari kejauhan, Kak Ai sedang membuntuti mereka. Dia ingin mengetahui siapa pacar dari Takeo. Setelah Takeo bertemu dengan Yamato, Kak Ai langsung menghampiri mereka dan Takeo pun memperkenalkan kakak dari Suna tersebut. Seperti biasa, Yamato membawa kue buatannya dan mengajak untuk makan bersama. Tetapi kue yang dibuat Yamato terasa asin. Yang dimasukkan ke dalam kuenya ternyata garam. Akan tetapi, Takeo tetap memakan kue tersebut. Akan tetapi, Kak Ai terus memperhatikan Yamato dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yamato. Takeo pun mengantar Yamato pulang. Di perjalanan, Yamato serasa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada Takeo, tetapi hal itu tidak jadi diungkapkannya. Mendengar akan hal itu, Takeo yang merasa dirinya tidak peka dan ingin mengetahui apa keinginannya Yamato. Scene beralih di mana Kak Ai yang disuruh ibunya untuk pergi belanja. Ketika sedang berjalan-jalan, tidak sengaja dia melihat Takeo dan menghampirinya yang sedang membaca buku tentang perempuan. Takeo pun mengatakan bahwa dirinya tidak peka dan ingin mencari tahu hal-hal tentang perempuan. Pada akhirnya, Kak Ai ingin membantu Takeo dan akan berbicara dengan Yamato. Kemudian mereka pun pulang bersama. Keesokannya di sekolah, Kak Ai datang menemui Suna yang jangan sampai diketahui oleh Takeo. Mereka pun kemudian pergi menemui Yamato. Kak Ai langsung berbicara to the point bahwa Yamato telah menyembunyikan sesuatu dan telah diketahui oleh Takeo. Yamato akhirnya mulai berbicara hal-hal tentang Takeo. Takeo berpikir bahwa dirinya adalah cewek yang polos yang pada kenyataannya Yamato ingin memeluk dan bergandengan tangan dengannya, seperti halnya orang berpacaran. Mendengar akan hal itu, Kak Ai langsung memberi saran dan menyuruh Yamato untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya agar Takeo mengetahuinya. Setelah mengerti, Yamato pun berterima kasih dan langsung pergi untuk menemui Takeo. Suna pun menatap kakaknya itu dan bertanya kenapa kakaknya tersebut jatuh cinta kepada Takeo. Kak Ai mulai menceritakan awal mula dia menyukai Takeo. Pada waktu SD, Kak Ai yang tinggi dan kurus seperti patung sering diejek oleh anak-anak cowok yang membuat kepercayaan dirinya hilang. Tetapi berbeda dengan Takeo yang mengatakan dirinya mirip dengan sebuah bunga. Itulah hal yang spesial buat dirinya. Kak Ai tidak bisa menyatakan perasaannya dulu kepada Takeo karena terpaut umur. Scene beralih di mana Takeo yang bertemu dengan Yamato. Yamato kemudian berbicara jujur dan mengatakan apa yang diinginkannya. Akhirnya mereka berdua bergandengan tangan menuju sebuah taman. Keesokannya di perjalanan pulang sekolah, tiba-tiba Takeo, Suna, dan Yamato dihadang oleh seseorang, yang ternyata mereka adalah kakak kelas dari Takeo dan Suna. Mereka memohon kepada Takeo untuk membantu tim judo di pertandingan. Takeo pun menyetujuinya. Latihan demi latihan mulai dilakukan Takeo, sehingga waktu bersamanya dengan Yamato berkurang.
Tetapi suatu saat ketika Takeo pulang dari latihannya, dia bertemu dengan Yamato yang sudah dari tadi menunggunya dan membuatkan onigiri untuknya. Tetapi hari yang sudah malam dan cukup berbahaya, Takeo melarang Yamato untuk datang dan menemuinya lagi. Hari demi hari yang bisa mereka lakukan hanyalah mengirim pesan, di mana Yamato yang selalu menyemangati Takeo dan Takeo yang selalu berusaha latihan dengan keras. Tiba waktunya untuk pertandingan. Yamato dan Suna datang ke tempat di mana pertandingan akan berlangsung. Tiba-tiba seseorang datang, yaitu Iwayama Tsuyoshi. Dia adalah teman SD Takeo. Kemudian Yamato memperkenalkan dirinya sebagai pacar Takeo. Tsuyoshi sangat kaget setelah mendengarnya dan malah mengejek Takeo karena sudah mempunyai pacar. Tetapi Takeo menyikapinya dengan santai. Pertandingan pun dimulai. Di babak penentuan, ternyata yang bertanding adalah Takeo dan melawan temannya yaitu Tsuyoshi. Tsuyoshi yang awalnya meremehkan Takeo, terkaget melihat cara bermain Takeo yang semakin kuat. Pada akhirnya Takeo memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Takeo langsung menemui Yamato dan mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan semangat kepadanya. Scene beralih di mana Takeo yang sedang menikmati kue buatannya Yamato dan mereka mengobrol tentang hari ulang tahun masing-masing yang ternyata hari ulang tahun Yamato sudah mulai dekat. Takeo pun langsung memberitahu dan curhat kepada Suna untuk meminta sarannya. Ketika kembali ke apartemennya, Takeo bertemu dengan ibunya dan diberitahu kalau Takeo akan menjadi seorang kakak. Takeo membayangkan seperti apa nanti adiknya. Dengan senang, Takeo menceritakan hal tersebut kepada Yamato dan Suna. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Suna izin pamit untuk pulang duluan karena ada urusan. Tetapi Takeo merasakan ada yang aneh terhadap Suna. Yamato berpikir kalau Suna kesepian dan menyuruh untuk mengajak Suna di hari ulang tahunnya. Keesokannya di sekolah, Takeo langsung mengajak Suna untuk merayakan hari ulang tahun Yamato, tetapi dia menolaknya karena ada urusan. Takeo mengatakan kalau sikap Suna agak aneh dan Takeo sangat mengkhawatirkannya. Scene beralih di mana Takeo dan Suna sedang berdiskusi mengenai hal atau kegiatan yang akan dilakukan di hari ulang tahun Yamato, dan tidak lupa hadiah apa yang harus diberikan. Tetapi Takeo tidak mempunyai uang, dan Suna menyarankan untuk kerja sambilan. Keesokannya, Takeo memberitahu Yamato tentang kerja sambilan dan melakukan wawancara di tempat kerja, yang pada akhirnya Takeo diterima dan langsung memberitahu Suna. Takeo pun bekerja keras dalam menjalani kerja sambilannya. Ketika Takeo pulang ke rumah, dia langsung berlari dan mengkhawatirkan ibunya. Tetapi ibunya baik-baik saja dan memberitahu kalau ibunya melihat Suna berada di rumah sakit karena ayahnya masuk rumah sakit lagi. Setelah mendengar akan hal itu, Takeo langsung pergi dan menemui Suna. Sesampainya, Takeo langsung bertanya tentang ayahnya Suna. Suna pun akhirnya berbicara dan memberitahu tentang ayahnya yang akan menjalani operasi. Ternyata tanggal operasinya bertepatan dengan ulang tahun Yamato. Takeo yang bingung dan ingin menemani Suna pada hari operasi ayahnya, tetapi Suna tidak membolehkannya karena tidak ingin mengganggu temannya untuk merayakan hari ulang tahun pacarnya. Suna hanya ingin Takeo mengerti. Tiba waktunya pada tanggal 15 di mana Takeo yang akan pergi merayakan ulang tahun Yamato. Sebelum pergi, Takeo bertemu dengan Suna dan memberinya semangat ketika akan pergi ke rumah sakit. Scene beralih di mana Takeo dan Yamato yang berjanji untuk ketemuan. Setelah bertemu, Takeo pun mengucapkan ulang tahun kepadanya. Kemudian melihat catatan kegiatan yang sudah disusun bersama Suna. Pertama-tama mereka berdua pergi ke tempat bowling. Mereka sangat menikmati permainan bowling tersebut. Selanjutnya, mereka pergi ke toko kue. Di sana Yamato diberikan kejutan, yaitu berupa kue ulang tahun untuknya. Yamato pun merasa sangat senang sekali. Ketika di perjalanan untuk pergi ke tempat selanjutnya, Takeo memberitahu Yamato apa yang terjadi kepada Suna, bahwa ayahnya akan dioperasi dan dia ingin menemaninya. Setelah mendengar semua penjelasan Takeo, Yamato menyuruh Takeo pergi dan menemani Suna. Sebelum pergi, Takeo memberi hadiah ulang tahun untuk Yamato dan langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit, Takeo langsung menghampiri Suna. Dia tidak tahu kata-kata apa untuk menghiburnya, tetapi dia akan tetap berada di sampingnya. Suna kemudian menjelaskan keadaan ayahnya. Ini adalah kali kedua ayahnya dioperasi. Suna merasa bersalah karena dia telat pulang ketika ayahnya pingsan, sedangkan ibu dan kakaknya sedang pergi berlibur. Setelah beberapa saat menunggu, operasi pun telah selesai. Dokter menjelaskan dan mengatakan bahwa operasinya berhasil. Tiba-tiba ibu dan kakak Suna datang dengan terburu-buru dan menanyakan keadaan ayahnya. Ketika berjalan pulang, ternyata Yamato sedang menunggu di rumah sakit. Mereka memberitahu kalau operasinya berjalan lancar. Yamato kemudian berterima kasih kepada Takeo dan Suna yang telah berusaha keras membuat jadwal di hari ulang tahunnya. Itu membuatnya senang. Melihat kemesraan antara Takeo dan Yamato, tanpa sadar Suna tersenyum dan membuat Takeo dan Yamato ingin mencarikan jodoh untuknya. Suna yang menganggap itu salah paham hanya bisa terdiam dan terpaku. Musim panas telah tiba. Takeo dan Yamato pergi piknik untuk ganti rugi perayaan kemarin. Mereka berdua pun pergi ke puncak. Sesampainya ketika Yamato membuka jaketnya, tiba-tiba sebuah burung menarik jaket Yamato. Yamato kemudian merebut kembali jaket miliknya, tetapi apalah daya, Yamato dan Takeo malah terjatuh ke bawah. Karena badan Takeo yang kuat, mereka pun baik-baik saja. Tetapi mereka berdua tidak mengetahui di mana mereka berada, dan sinyal ponsel pun tidak ada. Takeo mencoba mencari jalan keluar, tetapi jalan yang ditempuh untuk keluar jauh sekali. Sebelum melanjutkan perjalanan, perut Takeo keroncongan. Yamato pun menyuruh untuk beristirahat dan memakan bekal terlebih dahulu. Setengah bekalnya disimpan untuk nanti malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hari sudah gelap. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat. Takeo juga menyiapkan tempat istirahat untuk Yamato. Tetapi Yamato terlihat sangat gugup karena di sana hanya ada mereka berdua. Di lain tempat, ibu Yamato menelepon teman Yamato dan menanyakan keberadaan Yamato. Temannya pun mengatakan kalau Yamato ada di rumahnya. Mereka terpaksa berbohong karena Yamato sedang pergi piknik bersama pacarnya. Sedangkan di rumah Takeo, ibunya tidak merasa khawatir sedikit pun tentang keberadaan Takeo. Kembali ke Takeo dan Yamato yang sedang terjebak di hutan. Setelah selesai makan, tiba-tiba suara aneh terdengar dan muncul seekor babi hutan. Takeo dengan kekuatannya langsung menendang hewan tersebut. Melihat Yamato yang terlihat gugup, Takeo menenangkannya dan akan menjaganya. Mereka pun melewati malam berdua di hutan. Pagi hari telah tiba. Yamato terbangun dan mengucapkan selamat pagi kepada Takeo yang dipenuhi binatang di tubuhnya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dan menemukan jalan keluar. Akhirnya mereka berdua bisa kembali pulang. Tetapi Yamato mendapatkan pesan dari temannya dan pergi ke rumah temannya. Setibanya, teman Yamato langsung menyerbunya. Yamato kemudian menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan Takeo yang sudah tersesat di dalam hutan. Liburan telah tiba dan ujian pun sudah berakhir. Ketika sedang melihat rapot miliknya, Takeo mendapat telepon dari Yamato dan mengajak untuk pergi berlibur ke pantai bersama teman-temannya. Takeo menyetujuinya dan mengajak teman-temannya juga. Skin beralih di mana Takeo dan Yamato bersama teman-temannya bersiap-siap untuk berangkat ke pantai. Di perjalanan mereka semua terlihat sangat bersemangat. Sesampainya di pantai, mereka terlihat sangat senang sekali. Mereka semua mulai bersenang-senang, dimulai dengan permainan memukul semangka, hingga Takeo yang terkejut melihat Yamato memakai baju renang. Kemudian dilanjut dengan bermain voli pantai, yang mengakibatkan mereka jadi pusat perhatian karena aksi bermain Takeo. Selanjutnya berenang dengan Yamato dan anak-anak kecil yang ada di pantai. Hingga akhirnya, Takeo dan Yamato menyaksikan matahari terbenam berduaan. Pada saat mereka saling bertatapan, tiba-tiba teman Takeo memanggilnya untuk bermain kembang api. Bersama-sama mereka menyalakan kembang api tersebut. Setelah selesai, mereka kemudian kembali pulang. Skin beralih di mana Takeo dan Yamato pulang sekolah bersamaan.
Yamato menyebutkan keinginannya untuk bisa kuliah bareng bersama Takeo. Takeo pun akan mengikuti universitas yang sama dengan Yamato. Nilai Takeo yang berada di bawah rata-rata membuat Takeo harus berjuang untuk belajar. Takeo pun meminta bantuan kepada Suna. Yamato memberitahu Takeo bahwa akan diadakannya TO. Apabila Takeo ingin ikut, dia pun akan ikut juga. Yamato akan belajar bersama di rumah Takeo. Mengetahui bahwa pacarnya Takeo akan datang ke rumah, ibu Takeo langsung bersih-bersih rumah dan mengganti barang yang ada di rumah dengan yang baru. Ketika Takeo dan Yamato mulai belajar, orang tua Yamato pun tidak hentinya mengganggu mereka, yang pada akhirnya mereka numpang belajar di rumah Suna. Hari buat TO pun telah tiba, ujian telah dimulai dan Takeo berjuang dalam mengerjakan soal ujiannya. Selesai ujian, Takeo terlihat putus asa. Yamato dan Suna pun memberi semangat kepada Takeo. Keesokannya, hasil ujian telah keluar dan hasil yang didapat Takeo ternyata tidak lulus. Kemudian Takeo pun menelepon Yamato dan memberitahukan hasil ujiannya. Takeo terlihat sangat murung. Yamato mengatakan kalaupun lolos mereka tetap tidak akan bisa bersama, karena universitas yang dipilih ternyata universitas khusus putri atau perempuan. Takeo pun terdiam dan terkejut. Dia kesal karena Suna sudah menipunya. Suna yang mendengar percakapan mereka hanya bisa tertawa. Itulah alur cerita anime yang berjudul Ore Monogatari atau My Love Story Part 1. Kelanjutan cerita akan dilanjut nanti di part 2 ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.